mendengarkan pesan moral Sang Buddha yang nantinya akan menuntun kita menuju pembebasan atau berakhirnya duka. Sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Demikianlah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang murid Buddha. Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madhya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Karena rasa takut, banyak orang pergi mencari pelindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, dan ke tempat pemujaan yang dianggap keramat. Tetapi itu bukanlah pelindungan yang aman, bukanlah pelindungan yang utama. Dengan mencari pelindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab dari duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berfaktor 8 menuju pada akhir duka. Sesungguhnya itulah pelindungan yang utama. Dengan pergi mencari pelindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi semua yang hadir dalam ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Irmanto selaku pengelola maupun pemilik sekolah ini, dan saudara-saudara sekalian, Bapak Proyektif dan para romo yang hadir dalam pelaksanaan blessing atau pembersihan dari tempat yang akan dipakai untuk wihara ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di masa kehidupan Sang Buddha itu banyak umat-umat yang berdatangan menghadap Sang Buddha. Namun tidak sedikit mereka kecelik ya, karena mau menghadap Sang Buddha, datang ke wihara, sudah jauh-jauh datang, Sang Buddha pas pergi, pas keliling ya, karena banyak sekali yang membutuhkan bimbingan dari Sang Buddha. Tidak setiap saat itu Sang Buddha tinggal di satu tempat, satu wihara. Kemudian mendengar keluhan dari umat tersebut, ada salah satu siswa yang bernama Ananda. Sang Buddha, banyak orang datang mau menghadap Sang Buddha, mempersembahkan bakti kepada Sang Buddha, namun Sang Buddha tidak ada di tempat. Adakah cara agar mereka yang sudah datang itu tidak kecewa, bisa mewakili kehadiran Sang Buddha ketika Sang Buddha sedang pergi? Kemudian Sang Buddha menyarankan ada untuk mewakili saya atau mengingat saya, yaitu pohon Bodhi ya. Jadi pertama kali untuk mewakili kehadiran Sang Buddha itu adalah pohon Bodhi. Ini
bukan dimaknai bahwa Sang Buddha menyuruh memuja pohon, itu tidak demikian. Kenapa yang ditunjuk pohon Bodhi? Karena pohon Bodhi adalah pohon di mana Sang Buddha di bawah pohon Bodhi mencapai penerangan sempurna untuk mengingat, ya, kebudaan itu adalah di pohon Bodhi. Makanya sampai sekarang pun ada vihara-vihara yang menanam Bodhi sebagai simbol penerangan Sang Buddha. Kemudian ketika Sang Buddha wafat, ya, di India biasa kalau seorang itu meninggal wafat dikremasi, kemudian abunya ini jadikan objek penghormatan. Banyak sekali umat yang ingin memberikan penghormatan, kemudian abunya terbatas sekali, ya. Banyak yang memberi penghormatan, abunya terbatas, abunya sudah habis. Kemudian bagaimana mengatasi itu, ya? Kemudian dibikinlah atau mengadopsi dari budaya lain Yunani, yaitu patung. Awalnya itu patung Apollo, dewa Apollo sebetulnya. Kemudian seniman Buddhis juga membuat patung Sang Buddha. Sampai sekarang pun beberapa wihara-wihara itu seolah-olah itu syarat mutlak itu ada patung. Padahal kan itu kan mengadopsi, ya. Dengan diberi patung Buddha atau rupang Buddha, umat itu mudah mengingat sebagai objek, sebagai foto kehadiran Sang Buddha. Zaman dahulu ya sayang mungkin belum ada rekaman-rekaman, mesti zaman dulu sabda Buddha itu direkam, ya, bisa didengarkan di wihara-wihara. Tapi pada waktu itu ajaran Sang Buddha itu diingat saja, bukan direkam pakai alat. Nah, sampai sekarang ajaran Sang Buddha itu pertama secara oral, ya, kemudian sudah dibukukan, ya, kitab suci agama Buddha. Ada kemungkinan kitab suci agama Buddha itu paling banyak di antara agama-agama yang lain, yang kurang lebih ada 48.000 pokok bahasan. Saya sendiri seorang biku belum pernah saya melihat yang kitab suci agama Buddha Tripitaka yang asli ini. Untuk memudahkan itu dipisah-pisah menjadi 3 diwadahi keranjang. Ada 1 keranjang isinya khotbah-khotbah Sang Buddha yang disebut dengan sutta. Kemudian ada khotbah-khotbah Sang Buddha atau peraturan-peraturan bagi para biku, itu disebut winaya. Ada yang membahas tentang filsafat agama Buddha, ya, namanya Tripitaka, 3 keranjang. Saya kira umat Buddha juga ya susah untuk memiliki ini, ya, karena yang besar sekali itu kurang lebih itu 1 lemari, ya, sehingga ada guyonan kitab suci 1 lemari. Kalau ada umat Buddha jadi pejabat, ya, kalau disumpah itu kan ditumpangi kitab suci, sebelum menjabat sudah mati duluan, ya, karena berat, ya. Maka sekarang membawa kitab parita saja, ya. Dari keseluruhan kitab suci ajaran Sang Buddha itu sebetulnya bisa diringkas, ya, menjadi 3 kata, 3 kalimat saja. Tadi sudah saya bacakan. Bagian peraturan itu jangan berbuat jahat. Bagian khotbah itu tambahlah kebaikan. Bagian abhidhamma filsafat itu sucikan hati dan pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sudah bersama-sama menguasai 48.000 pokok bahasan, intisarinya, intipatinya. Esensi agama Buddha adalah sangat mudah dihafal sebetulnya. Jangan berbuat jahat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tambahlah kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, dan sucikan hati dan pikiran. Pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan penempatan rupang Buddha. Semoga dari siswa-siswa yang beragama Buddha betul-betul tempatnya bisa dimanfaatkan sebelum memulai pelajaran sekolah. Syukur nengok sini memberikan penghormatan dengan namaskara. Syukur bisa bakar dupa. Tapi kalau seandainya tidak bakar dupa, tidak masalah juga. Ya, tidak masalah, tidak harus namaskara dengan cara yang sudah biasa maupun cara Anda, sikap mental Anda itu tidak masalah.
Seseorang yang memberikan penghormatan kepada orang-orang suci sebagai simbol dengan dan patung ini, dan kelahiran-kelahiran yang akan datang pun setidak-tidaknya akan terlalu terinspirasi hidupnya terhadap kesucian yang kita hormati. Jangan pernah menganggap kita menghormati itu memuja, memohon ya berkah, ya perlindungan, atau memuji apa namanya itu, mohon-mohon yang macam-macam. Tidak demikian. Sebagai alat bantu konsentrasi kepada objek kesucian, yaitu Sang Buddha. Selamat atas diresmikannya ditempatkan patung ini. Semoga anak-anak ya yang beragama Buddha betul-betul tahu ya tujuan dari penempatan ini untuk membekali anak kehidupan rohani Anda agar tumbuh dan berkembang. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu.